Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Endah. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran IPA untuk kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ekosistem. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang ekosistem. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di suatu lingkungan. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Suatu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Apa itu populasi? Dan apa itu komunitas? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor lebah, seekor ayam, dan sebatang pohon. Nah, setelah tadi kita belajar tentang individu, sekarang kita belajar tentang apa itu populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi gajah, populasi bebek, dan populasi kupu-kupu. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contoh komunitas yaitu sebagai berikut. Komunitas danau, di mana komunitas danau ini terdiri dari populasi ikan dan populasi tumbuh-tumbuhan. Ada juga komunitas sungai, serta komunitas padang rumput. Selanjutnya, ekosistem juga terdapat beberapa jenis. Adapun jenis-jenis ekosistem itu, yang pertama ada ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa bantuan manusia. Contoh ekosistem alami yaitu ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem ladang. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu makanan yang berupa tumbuhan, dan yang kedua makanan yang berupa hewan lain.
Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Hewan pemakan biji tumbuhan, contohnya burung dan tupai. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu harap anak-anak tetap semangat dan rajin dalam belajar. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.